Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala idan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadafatu minal iman. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Jemaah taruh yang kami hormati, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dimukakan oleh protokol, judulnya kali ini ya mengenai kesehatan ya, adalah mengatasi demam berdarah dengan konsep 10+8. Wah, menarik ini. Oh, penasaran kok. Jadi malam ini spesial. Pertama spesialnya dua penceramah. Jadi banyak pahalanya kita terima itu. Ya. Jadi kalau ada sedikit lebih waktu tidak apa-apa ya. Ya. Jadi malam ini khusus saya kuliah tentang demam berdarah. Ya. Jadi nanti setelah ini bisa menjadi dokter demam berdarah ini jemaah. Ibu-ibu sudah siap menerima kuliah? Sudah. Minimal apa tanda-tandanya Pak Dokter demam berdarah? Supaya jangan terlambat. Banyak sekali yang terlambat gara-gara pandang enteng. Ya. Apa tugasku supaya tidak terkena? Ada yang mencegah? Ada, sebentar kasih tahu Kang Ki. Jadi penyebabnya juga ya, supaya bisa kita cegah. Kalau tahu penyebabnya, tahu yang menyebarkan, tahu penyebabnya, berarti bisa kita nanti cegah ya. Jadi anak-anakku atau ibu-ibuku, kalau sudah mengatakan sudah siap menerima kuliah ini, tentu sudah siap buku sama pulpennya, minimal HP-nya ya. Karena ini konsultasi gratis sebenarnya. Saya kasih tahu dulu, sudah terkenal DBD di apa artinya DBD? Iya, demam berdarah dengue, dengue tulisannya. Ya. Jadi kalau ada mengatakan demam berdarah berarti pasti ada demam, ada juga berdarah. Ya, dengue, dengue, ya dengue. Itu dengue itu nama virus. Ya, nama virus. Penyebarnya itu penyebabnya tadi ya, virusnya dengue. Penyebarnya nyamuk apa lagi namanya, masih ada yang aegypti ya, nyamuk Aedes aegypti, Aedes aegypti. Jadi ini betul-betul kuliah ya. Ya. Kapan itu menggigitnya Pak Dokter? Gampang sih sebenarnya. Dia menggigit itu nyamuk pada saat jam pagi dan sore. Jam berapa kalau pagi? Jam 8 sampai jam 10. Jadi jangan begadang memang di situ. Kalau sore jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Gampang nih. Hebat mentong ini nyamuk. Ada waktunya kok dong.
Tidak sama nyamuk-nyamuk lain. Ada waktu, ada jadwalnya. Dia hebat, no? Kenapa ini saya angkat? Karena ini sudah menyebar banyak sekali kasus. Sudah lebih 200 kabupaten se-Indonesia melaporkan kejadian yang luar biasa. Wih, bahaya. Semoga di Telkomers tidak ada deh. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi, kenapa ada konsep 10 plus 8? Nah, ini yang menarik. Itu konsep 10 artinya perilaku hidup bersih sehat ala Kementerian Kesehatan. Nah, plusnya juga ada plusnya. Ada plusnya 5. Ya. Kalau 8-nya dari mana Pak Dokter? Itu konsep hidup sehat bersih, ya, perilaku hidup sehat bersih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat memang Maki. Jadi kalau perilaku hidup sehatnya Rasul ada 8. Kalau perilaku hidup bersih sehatnya Kementerian Kesehatan ada 10 plus 5. Ya, saya tidak ulangi ya. Jadi sudah tahu. Gejalanya apa itu? Pertama, namanya saja demam. Demamnya itu kira-kira 2 sampai 7 hari. Ya. Dan terjadinya gejala ini setelah 5 sampai 10 hari setelah ditusuk, digigit nyamuk itu. Ya, saya ulangi bahwa nyamuk ini menggigit pada jam 8 sampai jam 10. Jadi kalau perlu anak-anak tak kasih minum ke lambung pada jam-jam begitu. Kalau mau tidur sore apa ya? Kita juga memang kebanyakan anak-anak, tapi orang tua juga. Kemarin di Ikatan Dokter Indonesia ada namanya Dokter Wahyudi, ahli penyakit dalam dari Bogor, kena penyakit demam berdarah, meninggal. Apa pandang enteng? Karena memang ini demam DBD ini, ya, demam berdarah dengue, itu panasnya bisa 3 hari langsung turun. Padahal masih ada kumannya dalam, masih ada virusnya. Ini virus ya, bukan bakteri, virus. Jadi bisa pindah melalui gigitan nyamuk si Aedes aegypti tadi, nyamuk AA, ya, AA-mu saja, AA. Ya. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana? Kenapa? Bagaimana cara mencegah? Itu yang penting. Ini saya ingin sampaikan tadi itu memberantas mengatasinya dengan konsep 10. Ya. Konsep 10 ini dari ala Kementerian Kesehatan. Yang pertama, untuk mencegah itu artinya kekebalannya, ingat pada saat bayi mau lahir agar ditolong oleh tenaga kesehatan. Itu satu. Yang kedua, kalau dia sudah lahir harus ASI eksklusif. Yang kedua itu ya, ASI eksklusif. Apa lagi dibilang ASI eksklusif? Susuilah bayi itu selama 2 tahun. Sama di agama kita, dianjurkan untuk menyusui. Nah, adapun sudah umur 6 bulan, pakai mie itu makanan pendamping ASI. Bukan ada yang salah paham. Kalau sudah 6 bulan katanya dikasih tahu ada MPA, makanan pengganti ASI. Tidak, pendamping ASI. Jadi ASInya terus sampai 2 bulan. 2 tahun, maaf. Ya. Jadi jangan salah paham. Ada merdeka 6 bulan kasih saja makanan pengganti. Tidak, pendamping. Ya. Tahu itu. Kemudian yang ketiga adalah kalau bayi sampai dengan balita, bayi itu sampai 1 tahun, balita itu sampai 5 tahun. Nah, bayi dan balita setiap bulan harus ke posyandu. Itu
konsep ketiga. Ya. Jadi ingat ini deh. Jadi kalau ada pengumuman biasa itu setiap bulan ada di sini diumumkan, datang ke posyandu apa yang didapat, ditimbang apakah naik atau tidak ke tumbuh kembangnya, kemudian sudah imunisasi, sudah di makanan tambahan, ada semua itu. Jadi rajin, bukan program kesehatan itu yang posyandu bukan main-main itu ya. Kemudian yang keempat, cuci pakaian pakai air bersih ya. Yang kelima, cuci tangan sebelum makan. Minimal 10 penyakit cuci tangan saja sudah bisa dicegah. Minimal 10 penyakit ya. Panjang kalau saya jelaskan. Yang jelas cuci tangan lalu sebelum kita makan. Jadi misalnya sudah jabat-jabat tangan setelah setelah sholat, kita sempurnakan. Biasa tuh pengumuman dari Pak Imam, sempurnakan buka puasamu. Cuci tangan dulu kalau tidak pakai sendok. Ada tuh itu suka dia tidak mau pakai sendok, tapi kalau pakai sendok ada apa-apa. Yang jelas jangan dipandang enteng, kumang ada di sini. Itu Rasulullah SAW itu rajin sekali cuci tangan. Anjuran juga ini mencuci tangan sebelum makan. Bukan cuma Kementerian Kesehatan. Ya. Berikutnya adalah gunakan jamban. Ya, ini langkah mencegah demam berdarah ya. Jangan dipandang enteng. Gunakan jamban. Tapi sekarang ini saya kira beda dengan dulu. Kalau dulu itu di sawah, kalau orang nelayan seperti saya di pinggir pantai biasa makai di situ, bikin lubang. Tapi sekarang tidak nih. Ya. Jadi dulu di kampung di sawah itu kalau ada jongkok-jongkok di situ ada semua jambannya orang ya, pakai lalu ya. Kemudian yang berikutnya berantas jentik. Nah, caranya bagaimana? Itu kenapa dianjurkan bersihkan sikat itu bak mandi setiap minggu. Bagusnya setiap sepekan maksudnya. Bagusnya itu mungkin hari Kamis ya. Kita gosok, ganti. Airnya dibuang karena siklus pembentukan nyamuk kalau sudah 1 minggu itu lebih, itu sudah jadi nyamuk itu. Jadi misalnya ada telurnya nyamuk di air kita itu yang tergenang. Kenapa dikuras per pekan? Supaya tidak sempat menjadi nyamuk. Tidak ada nyamuk AA. Itu. Jadi rajinlah lagi, terutama anak-anak remaja putri. Jangan menunggu ibu tak kasih ini. Ya. Remaja putra juga. Kenapa bilang remaja putri saja? Putra juga. Rajin ya, kalau tidak ada remaja kita lato-lato apa? Bersihkan lalu itu. Jadi bukan cuma kebersihan itu, dibuang itu telur-telur nyamuk AA. Ya. Kemudian yang ketujuh tadi itu memberantas ya. Kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, apalagi sistem sekarang kan minum itu. Kalau ada tertampung situ, jangan ditempati itu bersara. Ada istilah dulu itu 3M ya Pak Haji, 3M. Apa tuh? Menguras, mengubur, menutup. Itu seperti intinya adalah jangan sampai itu nyamuk pergi di tanah buang telurnya baru berkembang di situ, jangan iya. 1 pekan itu kalau lebihnya 1 pekan menjadi nyamuk. Kemudian melakukan ini konsep 10 masih 10 ini melakukan aktivitas fisik per hari. Aktivitas fisik per hari, bukan cuma olahraga ya. Saya tidak menyinggung lagi pemain tenis, tidak artinya kalau mau silakan yang naik sepeda silakan. Tapi sekarang ini saya lihat tidak ada mini grup sepeda itu siap. Mana Pak Arif ketuanya? Iya, puasa kapan? Jadi itu setiap hari aktivitas fisik, kerja bakti, termasuk tadi mengubur itu kaleng-kaleng ya. Termasuk itu olahraga dan sebagainya. Yang penting ada kegiatan itu per hari. Kemudian berikutnya apa? Makan sayur dan buah setiap hari keluarga.
Dan yang 10, konsep 10 adalah kalau memang terpaksa kita merokok di luar. Ya, pernah bisa singgung di sini toh? Nah, tapi saya lihat di sini tidak ada yang merokok di dalam ruangan ini. Saya tidak tahu kalau di luar. Ya. Plusnya apa? Plusnya kan tadi 10 plus. Ya. Plusnya itu ada 5. Apa itu? Istirahat yang cukup, kemudian minum air yang cukup, kelola stres, jangan stres. Itu menurunkan daya tahan tubuh kalau tidak stres. Ya. Kemudian kesetiaan, ini konsep dulu ini. Kesetiaan maksudnya itu jangan ganti-ganti pasangan. Ya. Tahu maksudnya toh? Kemudian check up kesehatan tak secara rutin. Nah, yang paling terakhir adalah konsep 8. Ini perilaku hidup bersih dan sehat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasul SAW itu selalu bangun sebelum fajar. Selalu bangun sebelum subuh. Itu memburu pahala sahar, ya. Kemudian menjaga kesehatan hati. Yang kedua ini akan ada 8. Menjaga kesehatan hati. Termasuk tadi itu. Bagaimana cara menjaga kesehatan hati? Bagaimana hati kita ini sehat terus? Ada 4 hal yang harus dihindari untuk menjaga hati ini selalu bersih sehat. Apa itu Pak Dokter? Hindari banyak makan. Ya, yang pertama. Banyak makan. Jadi makan tak sedikit-sedikit mau. Ya. Kemudian hindari banyak tidur. Ya. Kalau memang kita mau sehat, puasa dan perbanyak ibadah. Jadi hindari banyak tidur. Kemudian apa lagi? Hindari tertawa terbahak-bahak. Kemudian berikutnya, hindari selalu bersedih. Artinya kalau orang selalu bersedih, hormon kortisolnya meningkat, timbullah 5 penyakit. Kalau lama selalu bersedih, kortisolnya meningkat terus, apa yang bisa timbul? Hipertensi, penyakit jantung, stroke, obesitas, dan DM. Iya, makanya begitu. Iya. Kemudian berikutnya, menjaga hati itu, kita ini mau fitrah, keluarkanlah zakat fitrah kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ya, bahwa mari kita mengindahkan ini, bahwa saya kira semakin tahun itu musaki kita semakin banyak, ya. Tentu melalui UPZ kita, unit pengumpul zakat seperti dijelaskan tadi, dan akan disalurkan kepada golongan asnaf itu, ya. Ada 8 kalau tidak salah, ya, mustahid, ya. Mari kita, kan terlalu lama, nanti kita sama-sama membaca surah At-Taubah 60, ada di situ. Yang jelas kalau memang ada informasi yang kurang jelas, kita hubungi Pak Imam atau Bapak Rustan, ya. Dan kemudian itu saya kira sesuai dengan syariah semuanya, ya. Kemudian berikutnya tadi itu menjaga Rasulullah, baru 2 tadi, bangun sebelum fajar. Kemudian selalu menjaga hatinya dengan 4 tadi itu, ya. Hindari banyak makan, hindari banyak tidur, hindari banyak terbahak, dan hindari banyak bersedih. Kemudian badannya, menjaga kesehatan badan, itu selalu berpuasa. Yakin ki sumu tasihu, pasti itu. Coba maki, pasti sehat itu kalau selalu berpuasa, puasa sunnah nanti, ya. Kemudian berikutnya gemar jalan kaki. Rasulullah gemar jalan kaki, artinya olahraga. Kemudian tidak pernah marah, tapi bukan pemarah tetapi peramah. Kemudian selalu optimis, semangat terus Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang sempat kami sampaikan. Semoga bisa kita memahami dan mengamalkan ini, artinya mencegah demam berdarah, danger, dengan konsep 10 dan konsep 8 ala Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.